Baik, saya ini dapat pertanyaan dari Pak Abdi Darmawan, salah satu dosen di kampus saya juga di Dharma Jaya. Pertanyaan sederhana aja, saya sudah buat bank soal UTS 500 soal dan saya sudah upload ke LMS. Pertanyaan, saya ingin mahasiswa menjawab 100 dari 500 soal. Setting di LMS supaya soal random hanya 100 soal, gimana caranya? Baik, jadi saya akan coba masuk ke LMS Dharma Jaya. Jangan Dharma Jaya dah. Saya akan masuk soal ke LMS Ono Center ORID Moodle. Saya gede dikit biar anda hidupnya rada enak lah. Oke, saya masuk ke LMS nya Ono Center. Salah pencet. Oke. Saya akan masuk ke yang ada soalnya ya. Di sini misalnya. Kejauhan, ini dia. Cyber security misalnya, saya masuk cyber security. Saya akan bikin ujian di bawah. Saya harus nyalain dulu. Saya hidupkan mode ubah biar saya bisa nambah. Tapi ntar abis ini saya delete lagi sih. Pura-puranya saya ada ujian di sini. Paling bawah. Nah, ini saya bisa nambahin sesuatu di sini bawah. Ini tambahkan aktivitas. Ini ada topik kosong di sini. Saya bisa tambahin aktivitas quiz. Tambah. Oke, misalnya saya kasih nama UTS percobaan. UTS percobaan. Oke. Kita perlu ngeset timingnya juga. Kapan diaktifkannya atau kasih waktu limit. Saya biasanya tidak pernah aktifkan waktu. Kapan mulai, kapan selesai. Saya biasanya kasih time limit aja. Misalnya dia boleh ujian selama 2 jam. Ini jangan menit, jam. 2 jam. 2 jam. Dan pada saat waktu habis, 2 jam habis, ini when time expired, 2 jam habis, saya harus saya akan ngeset supaya semua yang dikerjakan langsung disubmit aja. Cuman artinya apa kalau udah kayak gini, mahasiswa boleh ngerjain UTS-nya kapan aja, di mana aja. Ini nih, kalau ini saya tidak aktifkan ya, kuis mulai sama kuis akhir tidak diaktifkan, mahasiswa boleh ngerjainnya kapan aja, di mana aja. Tuh. Nah, sekarang nilai. Saya bikin supaya percobaan tidak terbatas dan saya ambil nilai tertinggi. Kalau mau dibatasi, caranya cuma gini aja. 1 kali ujian, boleh. 2 kali ujian, boleh diambil nilai tertinggi. 3 kali ujian, boleh diambil nilai tertinggi. Kalau saya unlimited, tidak dibatasin. Boleh ujian berkali-kali. Cuman konsekuensi dari ujian berkali-kali adalah soalnya harus banyak. Oke, diulang lagi ya, saya naik ke atas lagi. Timing ini penting banget. Ini nentuin kapan ujian ini boleh dilakukan. Kalau saya biasanya tidak pernah ngeset kapan ujian dilakukan. Jadi boleh kapan ujian, kapan aja, di mana aja boleh. Waktunya hanya 2 jam. Kalau kurang bisa dinaikin. Biasanya mahasiswa suka komplain, Pak, 2 jam terlalu sebentar buat ujian 100 soal. Ya udah, naikin. Terus kalau waktu habis, semua kerjaan yang semua ujian yang sudah dilakukan disubmit otomatis. Ini penting nih, 3 ini 4 kapan mulai, kapan selesai, time limit sama ini penting. Nah, terus kemudian yang ini juga penting, percobaan menjawab. Nah, ini tergantung masing-masing dosen, bisa 1 kali, 2 kali, atau tidak terbatas. Saya biasanya tidak terbatas. Kenapa? Untuk ngilangin remedial. Udah ini kan jadi mahasiswa nggak ada yang remed. Karena nilainya bagus semua, udah beres. Tapi kita bisa mempertanggungjawabkan nilai bagusnya, bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sekarang simpan.
Jadi ujiannya kayak gitu. Jadi ujian cara membuatnya kayak gitu. Nah, kita turun lagi ke bawah. Nah, ini nih ujiannya. UTS percobaan ini yang saya buat. Tapi ini belum ada soalnya. Nah, sekarang supaya ada soalnya, saya akan klik ini. Nah, di sini ada tulisan belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Oke, edit quiz di sini. Kita edit, kita masukin ujiannya. Iya, lama juga ya. Nah, udah. Saya kecilin dikit lah, biar gampang. Nah, ini kebetulan kalau saya, nah ini kebetulan saya banyak kategori di ini, soalnya ada banyak kategori. Saya bisa ambil kategori yang mana nih, gitu. Oke. Jadi ada banyak kategori di sini. Saya ambil kategori, misalnya saya ambil soal dari soal. Jadi ini kalau saya ambil yang ini, dia ngambil ini dan bawahnya biasanya. Routing bawahnya. Konsep keamanan dia akan ambil ini dan bawahnya. Oke. Dia akan ngambil ini semua, diambil semua. Misalnya ini karena ini UTS, saya ambil UTS. Mana UTS? Ini dia UTS. Jadi saya akan ngambil soal-soal yang dipakai UTS. Ini ada soalnya, ada banyak ini, soalnya banyak UTS. Jangan khawatir, banyak banget. Soalnya banyak sih, ada berapa 2000-an kali, nggak tahu dah. Nah, jadi caranya supaya jadi keluar 100 soal dari sekian banyak soal, saya akan ngambil suatu soal. Nah, ini dia. Jadi ini soalnya bisa masukin satu soal, bisa random questions. Nih, saya akan masukin satu soal aja, random. Jadi ada dua di sini, masukin ke quiz atau di bawah random. Saya akan pilih random 100 soal, masukin ke quiz sekaligus semua. Ini random dari dari soal yang ribuan ini ya. Saya ngambil 100 random, masukin ke quiz. Udah gitu doang caranya. Nanti saya ulang lagi pakai situsnya Dharma Jaya ya. Ini saya pakai situsnya LMS Ono Center. Soalnya agak beda antara Dharma Jaya dan Ono Center, karena Ono Center versi modelnya yang lebih lama. Dharma Jaya udah yang paling baru banget ya, Dharma Jaya. Selalu diupdate soalnya Dharma Jaya. Yang ini nggak diupdate, jadi kacau. Ya. Nah, udah. Ini 100 soal. Soalnya sendiri ada 1300, tapi diambil 100 soal random. Jadi masing-masing soalnya beda nih. Halaman 1, halaman 2 itu beda semua, sampai 100 soal. Itu ceritanya. Oke, saya masuk ke cyber security lagi. Saya harus delete soalnya. Ini saya delete lagi nih, biar nggak ada yang ngerjain. Mana dia? Ini dia. Saya ubah, saya hapus. Nah, sekarang saya coba kasih lihat di Dharma Jaya. Ini Dharma Jaya. Oke, misalnya saya soal yang kuliah yang sekarang saya ajar. Ini kuliah yang saya ajar sekarang. Oke, saya bisa nambahin ujian di sini di bawah. Ini ada topik 3. Oh, saya harus aktifin dulu mode ubah. Hidupkan mode ubah dulu. Oke, ini kita bisa ngedit kalau dihidupkan mode ubah. Ke bawah, tambahkan aktivitas quiz. Ini dia quiz. Oke, saya tambahin UTS percobaan. Nah, ini yang penting lagi, saya tidak pernah aktifin kapan boleh
kerjakan, kapan diakhiri. Jadi boleh kapan aja dikerjakan, kapan dihadiri, mulai dari awal semester sampai akhir semester. Terserah. Terus saya bisa aktifkan mau berapa jam. Di sini saya lakukan 2 jam. Oke. Dan kebetulan di sini open attempt are submitted automatically. Jadi semua pekerjaan yang masih terbuka kalau 2 jam habis akan langsung ditutup sama si Moodle. Gitu ya. Ini open attempt are submitted automatically, maksudnya kalau ada yang masih kebuka, kerjaan mahasiswa masih kebuka, langsung disubmit kalau 2 jamnya habis. Nah, sekarang nilai. Nilainya saya biasanya bikin tidak terbatas, diambil nilai tertinggi. Jadi mahasiswa boleh ngerjain berkali-kali. Terserah nanti masing-masing dosen bisa ngatur mau berapa kali bolehnya. Itu hak masing-masing dosen. Boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sebagainya. Kalau saya tidak terbatas dan nilai tertinggi yang diambil. Kenapa seperti itu? Kenapa diambil nilai tertinggi? Supaya mahasiswa semangat buat ujian. Oke, jadi diulang. Ini kapan ngerjain ujiannya, 2 jam, open attempt. Yang penting nilai berkali-kali. Dan akibat dari sini mahasiswa semua rata-rata dapat nilai A sih. Ya, simpan. Nah, sekarang saya akan masuk ke ujiannya. Kalau sudah ada bank soalnya, tinggal masukin aja bank soalnya ke sini. Ini UTS percobaannya udah ada. Saya klik di sini, langsung ada tulisan belum ada pertanyaan dimasukkan. Saya edit quiz. Oke. Edit heading. Oh, tambahkan. Agak beda nih kan. Saya tambah ya. Tambah, nah ini dia tambah. Ada pertanyaan baru dari bank soal, sebuah pertanyaan acak. Jadi ini yang penting, ada 3 dia ternyata. Pertanyaan baru, bank soal, pertanyaan acak. Saya akan tambah pertanyaan acak, tapi bukan sebuah. Ini salah, kata sebuahnya harusnya nggak perlu. Tambah pertanyaan acak. Nah ini saya ngambil dari kategori yang mana, terserah. Saya ambil dari kategori UTS, boleh. Oke. Nah, di sini yang seru di sini. Number of random questionnya 100, langsung saya bikinnya 100. Nih, cuma itu aja sih. Bank soalnya yang mana? Yang kita ambil bank soal mana? Saya ambil 100, add. Udah, tewas tuh langsung 100 soal dikasih. Jadi gampang banget sih bikin ujian nih, langsung 100 soal. Ini 100 soal nih, langsung halaman 100. Dan itu soalnya beda semua. Tiap anak yang ujian akan dapat soal yang lain. Karena bank soalnya udah sekitar nggak tahu berapa lah. Ini hampir 1.300 juga sama. Kalau saya kebetulan 1.300 ya. Dan anak-anak boleh kerjain berkali-kali. Oke, nah sekarang ini saya harus delete nih. Topik 33 saya delete lagi. Kalau nggak kacau ntar. Nih harus saya delete. Hapus. Yes, hapus, hilang. Oke, demikian buat Pak Abdi. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, juga dosen-dosen, teman-teman dosen yang ada di Dharma Jaya bisa memberikan gambaran teknik untuk membuat soal ujian yang random untuk tiap anak. Ini randomnya semua anak random, dan ujian yang kedua, ketiga, keempat random terus soalnya. Semua anak random, ujian selanjutnya juga random. Cuman ini kalau 500 soal berarti asumsinya 5 kali ujian si anaknya untuk dapat nilai 100. Kalau saya punya ribuan soal, jadi bisa puluhan kali ujian. Soalnya beda semua. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit.